Ya, halo, selamat malam adik-adik semua. Sehat selalu mudah-mudahan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Aditya Nuramani, bisa dipanggil Adit, alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2016. Saat ini sedang bekerja di Kementerian Agraria Tata Ruang di staf Wakil Menteri ATR BPN seperti itu. Sebelumnya lulus angkatan 2016, lulus berarti 6 bulan lalu lah dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tepatnya bulan Februari tahun 2020. Nah mungkin ini ya, kita lebih kepada apa ya, sharing mungkin ya, gimana kemudian proses dulu perjuangan masuk SNMPTN gitu, lika-liku ketika SMA, transisi masuk kuliah gimana kayak gitu. Itu sesuatu hal yang beda banget sih gitu, sangat beda lah gitu, gimana kemudian masa-masa SMA dan masa-masa kuliah. Nah jadi mungkin sambil cerita aja ya. Dulu sebetulnya yang menjadi kunci itu ketika transisi SMP ke SMA untuk memilih jurusan IPA atau IPS. Itu menjadi kunci banget sih kalau misalkan menurutku. Kenapa? Karena walaupun bisa gitu ya ada jalur SBMPTN, jalur mandiri dan lain sebagainya, tapi setidaknya itu adalah langkah awal gitu. SMP kelas 3 masuk SMA harus melihat gitu apa sebetulnya, di mana sebetulnya bakat kita gitu. Apakah kita nanti istilahnya jangka panjangnya cita-cita kita itu bergelut di IPA ataukah IPS seperti itu. Kalau misalkan yang menjadi lawyer, pengacara, hakim, pengusaha mungkin, atau politikus itu kan sosum gitu. Kalau misalkan mau jadi dokter, ingin menjadi teknisi seperti itu, atau misalkan dunia peternakan, perikanan dan lain sebagainya, dokter gigi itu kan kepada jurusan saintek gitu, IPA gitu. Nah dulu singkat cerita aku milih jurusan IPS. Itu dilematik sebetulnya, hampir tergoda juga sama temen gitu. Tergoda sama temen, jujur ada yang bilang PS tanda kutip bandel-bandel gitu, anak-anaknya bandel-bandel dan sebagainya. Itu sempat ada gitu, bahkan sempat mungkin terpengaruh juga mungkin dulu, bahkan sampai masuk IPA. Tapi aku dulu kemudian bercermin sebetulnya. Bercermin di sini adalah menggali apa sih sebetulnya potensi diri gitu, apa sebetulnya yang dimiliki oleh diri saya gitu. Dan pada akhirnya dulu cita-cita saya jujur pengen kalau misalkan gak di pemerintahan, politisi, atau jadi yang masalah hukum lah gitu ya, jadi konsultan hukum, pengacara atau seperti itu. Jadi suka nih hal-hal seperti itu. Nah sampai pada akhirnya ketika itu pokoknya udahlah gitu, menutup telinga dari tanda kutip godaan-godaan mungkin ya, atau istilahnya yang istilahnya itu menghasut lah gitu, bahwa anak IPS gini-gini, oh enggak kayak gitu. Itu jangan termakan omongan sama orang lain. Sampai pada akhirnya dulu aku yakin, oh yakin lah gitu, ini IPS gitu. Dengan cita-cita kita gak ada gengsi atau gak ada apa, selagi kita bisa beradaptasi gitu ya, selagi kita bisa untuk mengeksplor diri kita di IPS, sampai akhirnya milih IPS. Sampai pada itu yakin milih IPS kayak gitu, dan ternyata enjoy, nyaman, sesuatu hal yang istilahnya kita sukai, emang jalan kita di sana kita pasti enjoy gitu. Kata kuncinya adalah jalani pekerjaan sesuai dengan hati nurani. Lihat coba apa sebetulnya potensi diri kita. Dengarkan hati kalian kayak gitu. Karena yang akan menjalani kita gitu. Kalian mungkin tamakan omongan sama orang lain gitu. Oke, mungkin bisa sama-sama, tapi kan kedepannya yang akan menjalani kehidupan itu kan kita kayak gitu. Itulah kemudian menjadi dasar yakinlah IPS. Dulu sebetulnya sangat menargetkan ini ya, bisa masuk SNMPTN. Kenapa? Karena undangan gitu, masuk undangan, bisa membanggakan kepada kedua orang tua, sekolah gitu, dan pengennya negeri. Kenapa negeri? Karena yang pertama dari segi biaya itu lebih murah gitu, karena ada subsidi dari pemerintah. Dan yang kedua apa ya, mungkin dari segi kebutuhan segala macam pun kan itu lebih terjangkau gitu, dan negeri gitu. Maksudnya itu kan dambaan semua orang kayak gitu. Dan dulu memang inginnya ke Unpad gitu, Universitas Padjadjaran. Selain ada di Jawa Barat juga, karena dari segi ranking pun ya Unpad bagus kayak gitu dulu tuh, dan juga menjadi salah satu PTN terfavorit ketika itu. Nah singkat cerita dulu setelah apa ya, mungkin dulu pemikirannya ketika kuncinya gini, karena dulu saya pengen SNMPTN ya, maka kuncinya harus semaksimal mungkin menabung poin ketika mulai dari kelas 1 SMA gitu, semester 1, semester 2 yang mau gak mau konsekuensinya kita
istilahnya itu ngumpulin poin apa, setidaknya mempertahankan nilai kita supaya konsisten, supaya naik. Seperti itu kan suatu tantangan yang tidak mudah. Seperti itu, godaan main pasti ada, tapi bukan berarti aku mengabaikan main seperti itu, enggak gitu. Biasa ikut organisasi, ikut OSIS, aktif di OSIS, aktif di ROHIS, aktif di organisasi dulu ada namanya kewirausahaan kayak gitu. Di olahraga juga ada bulu tangkis ketika itu, beberapa macam kepanitiaan bersama guru pun ikut kayak gitu. Jadi menyeimbangkan lah gitu, karena terlalu sempit. Merugilah orang yang istilahnya hanya menyempitkan belajar itu hanya konteksnya kelas, konteksnya guru, buku, perpustakaan gitu. Banyak ilmu-ilmu kehidupan yang bisa kita gali, yang bisa kita eksplor secara lebih mendalam ketika kita justru aktif gitu. Kita hidup bersama masyarakat gitu, kita aktif di hal-hal yang bisa melatih soft skill kita, perlombaan dan sebagainya gitu. Jadi dulu motivasinya bukan mengabaikan belajar juga ya, tapi istilahnya menyeimbangkan lah gitu. Wajib lah gitu, kita ikut organisasi segala macam, itu udah satu hal yang wajib kayak gitu ketika itu. Makanya dulu aktif di OSIS kayak gitu, sempat menjadi sekretaris umum OSIS, ketua presidium di ROHIS seperti itu, di SMA Negeri 1 Ciamis kayak gitu. Dan kebetulan dulu memang saya berasal dari daerah kayak gitu, dari ujung Jawa Barat, perbatasan. Mungkin dengan paradigma ya kuliah pendidikan mungkin penting sih gitu, tapi mungkin banyak yang tanda kutip abai atau mungkin ya menyampingkan lah seperti itu. Walaupun paradigma itu lambat laun semakin bergeser seperti itu seiring dengan berjalannya waktu di Kabupaten Ciamis. Ketika itu kenapa kemudian ingin SNMPTN? Karena tadi ya alasan utamanya itu adalah biaya, dan saya bukan dari keluarga yang istilahnya sederhana lah gitu. Saya bisa dikatakan keluarga yang sederhana cukup dan patut disyukuri ketika itu gitu. Dan makanya ketika masuk negeri ya bisa meringankan beban orang tua, apalagi kan beasiswanya banyak gitu kalau misalkan kita ikut masuk ke PTN. Makanya itu motivasi awal saya. Dan yang selanjutnya menjadi motivasi ketika itu kenapa kemudian saya bertekad untuk mengumpulkan poin sedini mungkin gitu ketika masa-masa SMA dari kelas 1, 2, 3 gitu. Itu sih sebetulnya motivasi saya, ibu saya ketika itu. Keluarga saya bukan dari keluarga turunan yang istilahnya berpendidikan, kuliah, bahkan ya mungkin lulusan SD gitu, SMP, bahkan hanya mungkin di keluarga ibu saya ketika itu yang bertekad untuk melanjutkan sampai ke kuliah gitu, walaupun dulu dengan biaya yang sulit gitu, banyak berhutang segala macam keluarga gitu, tapi ibu saya bertekad. Beliau terinspirasi gitu dari Nabi Sulaiman. Dengan ilmu kita bisa menguasai banyak hal, bisa menguasai dunia. Karena dengan ilmu selain meninggikan derajat kita gitu, bahkan itu diwajibkan menurut agama, tapi dengan ilmu prinsip Nabi Sulaiman itu kita bisa memiliki jabatan, harta, wanita bahkan. Itulah kemudian yang menjadi motivasi saya, wah harus nih gitu mengejar ilmu, dan bahwa membuktikan gitu bahwa walaupun saya dari daerah gitu, dari Kabupaten Ciamis kayak gitu, tapi bisa kok gitu, bisa bersaing gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Pendidikan bukan hanya untuk masyarakat Jakarta, Bandung, ataupun kota-kota besar gitu, tapi ya kita pun sama gitu, adil dan merata gitu. Itu sesuai dengan prinsip di konstitusi terkait dengan pendidikan. Nah akhirnya itulah yang kemudian menjadi motivasi saya gitu. Kalau istilah Sundanya lamun kayang tang tupar, artinya kalau kita usaha gitu, kita tekad yang kuat, berdoa, ikhtiar, yakin kita pasti bisa. Apalagi kita memilih di jalur yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Masuk IPS khususnya saya ketika itu. Nah akhirnya masuk nih semester 2, semester 3, semester 4. Nah, mulai kelas itu semester 5. Waduh gitu. Gimana ya, oke gitu, kita punya temen gitu kan, punya teman, punya sahabat. Tapi kan ketika SNMPTN mau gimana pun kita bersaing gitu secara sehat kayak gitu. Akhirnya ketika dulu ya wes lah masuk, coba-coba ya udah, karena yakinnya dulu pengen masuk Unpad, masuk fakultas hukum. Dulu agak bimbang sebetulnya ya, jadi persiapan menuju SNMPTN ketika dulu pokoknya semester 5 itu kayak waduh ini semester terakhir cuy kita untuk kumpulin poin gitu, tiket untuk berjuang di SNMPTN karena kan semester 6 ketika dulu gak dihitung kayak gitu untuk poin SNMPTN. Akhirnya udah gitu, perbanyak usaha segala macam, mungkin dulu main dikurangin kayak gitu, pokoknya yakin gitu kita pokoknya maksimalin usaha, terserah apapun hasilnya nanti gimana gitu, tapi kita maksimalin usaha. Nah semester 5 itu dulu mulai les segala macam. Ingat, SNMPTN itu hanya bonus. SNMPTN itu hanya keberuntungan gitu jatuhnya. Dan ya memang jangan istilahnya itu mengandalkan SNMPTN gitu, jangan mengandalkan jalur SNMPTN. Mengapa gitu? Karena kalau kita misalkan hanya mengandalkan SNMPTN dan na'udzubillah misalkan kita gak keterima masuk SNMPTN, konsekuensinya apa? Kita bisa stres,
kita bingung gitu. Bahan bakar kita untuk mempersiapkan SBMPTN ataupun ujian mandiri minim gitu. Makanya dulu ketika memilih, yakin nih fakultas hukum, tapi ketika dulu les segala macam itu ditingkatkan. Bahkan ketika beres ujian nasional, ketika itu sistemnya ujian nasional, ya udah gitu, makin kencang lagi gitu, kita usaha belajar les segala macam, ngurangin waktu main gitu, organisasi segala macam. Fokusnya buat apa gitu? Karena buat nyiapin SBMPTN. Pikirannya satu, kita gak keterima SNMPTN. Kita gak keterima SNMPTN dan kita dihadapkan dengan SBMPTN. Makanya dulu pemikirannya ketika itu. Nah, makanya dari sana ketika kemudian walaupun udah daftar SNMPTN ketika dulu res itu terus tingkatin kayak gitu. Hari demi hari itu tegang parah gitu. Dan orang tua pun sangat berharap gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu masuk di Fakultas Hukum Unpad kayak gitu. Dengan alumni-alumni yang mungkin kita kenal kayak misalnya Hotman Paris gitu, seperti itu yang sering muncul di TV kayak gitu. Bahkan beberapa macam pejabat pun alumni dari Fakultas Hukum Unpad, menteri segala macam, itu menjadi motivasi gitu. Aku pengen gitu jadi kayak mereka yang muncul di TV seperti itu. Itu yang jadi motivasi sebetulnya. Sampai pada akhirnya udah makin mepet nih, dulu ini bulan Mei gitu. 10 Mei kalau tidak salah 2016 itu pengumuman SNMPTN. Wah, itu waktu yang kayak sangat panjang gitu, tiap hari terus les gitu, kayak pokoknya walaupun udah gak ujian nasional, udah gak ada mata pelajaran lagi, tapi tegang gitu, pikirannya kita gak keterima gitu SNMPTN gitu. Itu dulu H-2 benar-benar itu tidur gak bisa tidur gitu. Orang tua pun tegang gitu, minta doanya, Pak, Bu, kayak gitu, kakak ke kakak juga kayak gitu, gimana gitu, ini pengen memberikan yang terbaik lah gitu. Itu kayak kado gitu, apalagi dulu menjelang ulang tahun ibuku, jadi pengen memberikan kado gitu orang tua gitu, bahwa Bu, Pak, ini kado gitu, selembar kertas SNMPTN yang menyatakan kita lulus gitu. Itu kado gitu buat mereka gitu. Walaupun yang aku ngerasa gitu, yang dikontribusiin itu mungkin minim ya gitu, tapi mungkin itu bisa menjadi senyum mereka ketika kita terima SNMPTN itu, wah gak kebayang sih. H-1 itu benar-benar gak bisa tidur, kepikiran segala macam gitu, website segala macam, buka-buka website SNMPTN pengumuman, padahal keterima aja udah tahu gitu, itu masih H-1 kayak gitu. Sampai pada akhirnya dulu sore jam 15.00 itu kayak udah sehari itu udah makan, udah masak, udah les juga gitu, udah keluar jalan-jalan gak jelas kayak gitu, keliling-keliling nonton TV, tapi kayak kok lama banget gitu dulu pengumuman gitu. Sampai pada akhirnya jam 1 siang sih dulu kalau nggak salah gitu. Nah dulu pas singkat cerita udah nih, tiap detik itu dihitung sampai pada akhirnya 0000 buka website SNMPTN dan error dulu. Itu yang bikin panik tuh dulu, error gitu. Sementara orang lain ada yang update gitu ya. Kalau misalkan dulu update di Facebook, di Twitter segala macam, alhamdulillah gitu, di Instagram juga gitu. Tapi dulu kok error gitu. Bahkan udah mikir yang aneh-aneh, wah apakah gak keterima atau kayak gimana gitu, error gitu. Sampai pada akhirnya nyoba nih, ini percobaan. Bukan ada berbagai macam link gitu ya. Nah, coba diklik tuh dulu, benar-benar itu tegang, kayak udah normal lagi nih website. Pas udah bisa diklik itu kok lola gitu lama. Pas ternyata ada warna hijau gitu, selamat Anda dinyatakan lulus SNMPTN. Itu benar-benar sujud syukur gitu ya, saking terharunya gitu. Ya Allah, ini usaha yang sudah dilalui dan ini adalah doa gitu, jawaban atas doa yang ada. Itu sujud syukur, orang tua datang dipeluk ketika itu, ya alhamdulillah Bu, ini gitu satu lembar yang udah di print ke SNMPTN, kado persembahan untuk ibu ayah ketika itu. Alangkah senangnya orang tua ketika itu gitu, sujud syukur juga, alhamdulillah bersyukur gitu. Walaupun di satu sisi jujur sedih gitu, karena banyak orang-orang yang bagus, pintar, berkualitas segala macamnya, teman dekat juga, tapi belum ada rezeki gitu. Makanya dulu juga antara ya senangnya alhamdulillah gitu, dan sedihnya juga banyak teman-teman yang harus berjuang kayak gitu. Makanya dari sana motivasi saya dulu ada buku-buku SBMPTN, bahan-bahan soal SBMPTN kayak gitu, dan mungkin beberapa rumus-rumus juga dulu, atau misalkan beberapa ilmu yang didapat ketika les juga ketika dulu ada gitu. Dan dulu pokoknya motivasinya ini harus disampaikan, di transfer knowledge kepada teman-teman gitu. Makanya dulu bukan berarti ketika kita lolos SNMPTN berarti kita ya udah gitu, kita happy enggak gitu. Dulu tuh prinsipnya banyak teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang habis-habisan berusaha, sampai pada akhirnya dulu sisa-sisa waktu ketika libur dulu ya udah gitu, kita main ke kosan atau misalkan rumah teman kayak gitu, sambil bukan menggurui ya gitu, tapi mungkin ada hal-hal
kita saling sharing lah gitu, saling diskusi segala macam dari ilmu yang kita miliki seperti itu. Itu karena ya tadi gitu, SNMPTN itu hanya bonus, itu tuh keberuntungan gitu. Walaupun itu sebanding dengan usaha kita gitu, tapi itu nggak bisa kita jadikan sesuatu hal yang pasti pengen mutlak harus kita dapatkan seperti itu. Dan ketika kita gak mendapatkan itu bisa mengganggu mental kita gitu. Makanya ya udah, kita buat bacanya itu adalah SNMPTN itu ya udah, itu hanya rezeki gitu, nilai plus kayak gitu. Makanya dulu motivasi saya ketika bayar SNMPTN ya udah diskusi sama teman-teman yang sedang berjuang gitu, mendoakan mereka gitu, karena yakin gitu kalau misalkan, karena kita berempati lah gitu, simpati dan empati, merasakan apa yang mereka rasakan ketika kondisinya kita berada di kondisi mereka gitu. Terima kasih, saya Aditya Damani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.